dan limpa saya akan membesar. Jadi penduduk di sana itu sakit malarianya kronis, endemis. Itu kalau dipegang perutnya keras karena limpanya sudah membesar. Limpa itu dalam keadaan normal tidak teraba di perut sebelah kiri, belakangnya lambung. Tapi kalau dia kena malaria membesar, dipegang perut sebelah kiri, itu sudah atos kayak meja gini, karena limpanya membesar. Jadi mereka di sana endemis, kalau mereka kurang tidur, kurang istirahat, kumat, malarianya keluar ke darah, akhirnya mereka menggigil, demam, sakit malaria, datang ke puskesmas. Kalau kena jenis yang gawat tadi, itu mereka biasanya tidak makan, tidak tidur, tambah parah, akhirnya masuk ke otak. Jadi mereka cuma bisa berbaring, tidak makan, tidak tidur, pusing, muntah-muntah, datang ke puskesmas pun tidak bisa. Jadi akhirnya saya ngalahin untuk infus dia di rumah sama suntik kina. Menular itu? Ya lewat nyamuk, Bu. Nyamuk. Kayak di sini penularannya kayak demam berdarah. Tapi nyamuknya beda. Ya, Bu? Tidak ada anti malaria gitu. Kayak demam berdarah kan ada sekarang. Ya karena di Jawa banyak kasus demam berdarah dibuatkan. Kalau malaria di luar Jawa banyak, belum ada faktor political will-nya, ya nggak dibuatkan. Kan kayak COVID. Kenapa COVID kok ada vaksinnya? Padahal virusnya ya sama, mirip sama HIV. Jadi dia nyerang imun tubuh, imunnya turun, virus flu-nya berkembang, akhirnya komplikasinya ke paru-paru, sehingga paru-parunya rusak, sesak nafas, butuh oksigen, yaitu COVID ini. ya. Tapi kan ada vaksinnya. Kenapa HIV nggak ada vaksinnya? Dan ya kita beruntung, Bu, ada uji. Jadi saya positif COVID November 2020. Isoman, kena isoman. Yang gawat yang tipe G itu ya? Belum. Gawat-gawatnya Belum. Saya nggak kena Delta. Saya kena itu Delta itu. Habis rambut saya itu. Habis, Bu. Rambut saya habis itu. Sebelum Delta saya. Sebelum. Saya kena sampai ke tulang. Parah, Bu. Saya parah. Terus di mana? Saya nggak di mana-mana. Saya isolasi di rumah. Karena waktu itu saya keliling cari rumah sakit penuh semua. Terus kan kebetulan ponakan saya juga dokter ya. Dia ada apa? Saya nggak minum obat sih. Enggak, saya waktu itu cuman bagian tulang-tulang saya di bawah pinggang tuh sakit semua. Itu aja dia kasih obat, nggak tahu dikasih obat apa, saya nggak ini. Cuman saya minum Suba sama Utsu itu 4 saset per hari. Jadi 8 saset. 8 saset per hari. Itu rambut saya sudah habis, Bu. Udah kayak ini loh. Jadi kayak film kartun itu, tinggal segini rambut saya tuh. Rontok parah kan, rambut saya panjang. Akhirnya tiap minggu tuh saya potong kurang lebih segini. Potong. Akhirnya sampai segini. Rontoknya itu waktu tidur, Bu, ketinggalan di tempat Kayak tidur. orang kemo itu loh, Bu. Jadi rambut itu sampai diranjang, saya itu sampai gini. Hah? Sampai terkaget-kaget karena Pak, benar-benar rontoknya tuh sangat mengerikan. Ya, zamannya COVID kan dikejar ini. Suba itu. Iya, jadi memang kemarin kita waktu zaman itu kan barang nggak bisa masuk. Iya, mahal. Jual di rumah sakit itu per orang hanya boleh beli 5 saset, Bu. Untuk pertolongan pertama. Karena kan itu kan membentuk cendol ya, karena kan kalau orang kena COVID itu ya, itu yang banyak orang mati kan karena
darahnya menggumpal membentuk cendol. Itu kan yang jadi memang pertolongan pertamanya itu kita kasih 5 saset. 3 saset untuk pertama, yang kedua kan 2 saset. Itu pun harus dibagi, Bu, segitu banyaknya orang. Gitu. Sembuh tak Bu? Kasih segitu. Ya paling enggak pertolongan pertama, Bu, supaya mengencerkan darahnya dulu. Iya. Lah gimana lagi? Teman saya itu kena sakit jantung, enggak ada suba, adanya cuma utsu. Dokternya sudah maksa operasi. Terus sampai dia bilang gini, dok saya nggak ada uang katanya gitu kan. Ditunda 2 minggu, 2 minggu dokternya telepon lagi. Tetap dok saya nggak ada uang, memang nggak mau dibayarkan gitu ya. Akhirnya ditunda lagi sampai 2 minggu lagi. Dia cuma punya utsu, nggak punya suba. Akhirnya dia titer pakai utsu juga ya. Sampai 2 minggu ketiga, dokternya telepon lagi, dia bilang, oke dok saya siap ke dokter. Akhirnya dia sampai di situ, setelah diperiksa ternyata apa? Dokternya sendiri kaget, nggak jadi operasi. Gitu. Dan utsu tok ya. Betul. Karena kan ya sama-sama salmon ya. Ternyata juga bisa untuk jantung gitu loh. Mahal kan waktu COVID ini ya. Enggak, Bu, kita enggak pernah jual mahal. Sulit waktu Iya, sulit iya, tapi kita tetap enggak diperbolehkan kita tidak diperbolehkan menjual produk di bawah atau di atas itu, Bu. Gitu. nyarinya banyak yang nyari itu. Iya, saya aja stok 12 aja habis saya minum sendiri kok. Gitu. Cuman ya gimana lagi ya waktu Saya itu. aja kemarin waktu kecelakaan itu suba aja itu sehari 5. Ini 10 hari Bu tanpa operasi. Tanpa Padahal tulangnya sudah kiwir-kiwir. Putus 2. Patah kecelakaan. Jadi kecelakaan itu di depan mata saya, Bu. Iya. Sepeda motornya tuh sampai mencelat gini loh, sampai muter rodanya. Saya yang bawa ke rumah sakit, aku sing ngurus. Yang rumah sakit. Rina. Sama Rina. Gonceng Rina. Saya di belakang, saya enggak tahu kalau dia kecelakaan. Saya tuh jalan di belakang 2 meter ya. Sampai di perempatan tuh saya noleh ke kiri, arek loro iki nang ndi yo aku gitu. Gak ngerti ini kok suara sana bruk gitu. Begitu saya noleh, oh anak kecelakaan. Begitu lihat, loh konco dhewe. Itu. Iya. Dibawa ke RSUD Sidoarjo. Pulang paksa. Dipakai ambulan itu saya ininya belok dikit gitu ambulannya itu. Aduh, saya teriak semua akhir. Apanya Bu yang Ini Rusuk. Tulang rusuknya patah, Bu. 2 kiwir-kiwir Katanya sudah. dokter pun coba pulang udah enggak usah operasi gitu ya wes. Jadi saya tuh di rumah sakit sedih, aku ngurus dia. minumnya berapa hari itu sana? 10 hari itu sudah mulai Sudah bisa bisa. mandi sendiri. Oh, gitu. Ya, saya bisa Jadi jalan. 55 itu 10 hari. terus Ya, sampai terus diteruskan sampai enggak sampai saya kurangi. Pokoknya saya 5 dus. 5 itu 10 hari. Ya, tapi terus berapa hari berikutnya itu saya kurangi 4 gitu, 3 kan. Jadi tidak harus monoton minumnya itu sejumlah itu, Bu. Kalau memang kondisi kita sudah membaik, nanti kita turunkan untuk maintenance aja, Bu. Gitu. Iya. Jadi memang produk ini memang luar biasa banget ya. Karena kakak saya sendiri tuh pernah kena usus buntu ya. Sampai dokternya tuh ditanya gini, "Dok, kenapa?" Nggak mau jawab dokternya. Karena kan kakak saya kan pakai BPJS ya waktu itu. Jadi dokternya cuma bilang gini, "Ya doa aja, semoga ini baik-baik saja," kan gitu. Nggak taunya kakak saya waktu ke Bali, habis operasi berapa hari ke Bali, jahitannya tuh jebol, Bu. Jebol, jadi sampai pendarahan. Akhirnya kakak saya ke dokternya itu tapi di rumah prakteknya gitu loh. Akhirnya baru di rumah praktek itu dokter itu cerita kalau kakak saya itu ternyata ususnya itu sudah busuk. Itu. Saya kasih usus juga itu, Bu. Sekarang ya sehat itu orangnya. Nah, teman saya itu si Bangil itu ya. Nggak pakai suba. Enggak, pakai utsu aja waktu itu. Teman saya itu kanker stadium 4 loh, usus besar. Tadinya belum ketahuan, dia itu habis operasi apa Bu? Gara-garanya ambeien. Ambeien, ya, ambeien. Enggak taunya terdeteksi malah jadi Dokter Pur konsumsi ini yang mengetahui dokter Pur tadinya habis operasi 11 operasi usus buntu ambeien 11 hari tidak bisa BAB. Terus akhirnya saya sorry ya, aku tidak bisa di grup itu. Terus akhirnya lo pohon saya bilang gitu. Operasi ambeien katanya gitu. Walah ambeiennya kok dioperasi, saya bilang ngawur sakit ini. Pakai ini loh tak kirimi, terus dibaca dia kirim saiki gitu. Terus dapat
minum pertama berapa hari itu telepon dokter Pur, terus habis itu setelah dapat seminggu dia itu malah BAB darah. Ya itu Terus sama dokter- deteksinya dari terus sama situ, Bu. Telepon-teleponan sama dokter Pur, saya suruh ngomong di sini. Akhirnya dia ngobrol, ibu itu di ususnya ada sesuatu, ibu harus check up semua. Dokter Pur bilang gitu. Akhirnya check up semua, ternyata beneran di usus besarnya itu ada kanker. Ya kok gak di PA ya waktu Lah itu? iya. Waktu itu loh. Waktu operasi. Operasi kan. Lah iya, makanya Biayanya biasanya di PA. padahal katanya dia tuh rumah sakitnya api lah, bayarnya larang katanya gitu. Saya nggak pakai BPJS. Cuman memang bagusnya Bu kalau herbal itu gitu Bu. Jadi cara kerjanya tuh selain kayak kapal terbalik ya, dia bedanya itu dengan obat kimia. Dia bisa mendeteksi dulu. Jadi setelah orang terdeteksi baru dia mulai terapi gitu. Makanya kenapa kalau kita minum produk ya, terus misal nih kalau orang diabetes ya, tahu-tahu kok gatal sekujur tubuh. Berarti kemungkinan dia pasti ada diabetes kan gitu ya. Pengeluaran gula lewat kulit kan gitu. Atau nanti minum seperti tadi katakannya pendarahan. Nah, itu memang harus dicari. Kenapa? Mungkin dia ada kista, ada miom atau ya semacam inilah kayak apa kanker atau apa itu bisa terdeteksi Bu sejak awal. Seperti itu. Jadi kalau menurut dokter Pur itu kalau kita konsumsi produk ya, terus kita bleleken kan gitu ya bahasanya. Berarti itu kan ada masalah dengan liver atau lidah kita itu nanti seperti kesetrum, berarti itu ada masalah dengan jantung gitu kan. Atau hidung kita terasa kering seperti itu. Nah, itu biasa ada hubungannya dengan paru-paru. Jadi semuanya itu ada ininya apa? Pasti ketahuan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi minum itu bisa nanti apa bisa ini. Betul, Bu. Jadi kita Kan takut. Jadi contoh misalnya gini Bu, kita kan taunya saya itu sakitnya misalnya sakitnya jantung gitu ya. Menurut kita itu parah kan gitu. Tapi begitu kita konsumsi produk ini tidak mengatakan jantung kita parah. Mungkin ada yang lebih parah tapi tidak diketahui gitu loh. Jadi dia akan mencari sendiri. Kita nggak bisa perintahkan produk kita, kamu obati jantung saya dulu ya, enggak gitu. Di seluruh sistem. Jadi dia yang akan mencari dulu mana yang kira-kira lebih berbahaya untuk tubuh kita. Itu yang lebih dulu dia obatin gitu loh. Makanya orang bilang, "Lah wong sing lara jantungku kok malah sing kerasa misalnya tahu-tahu kok ambeyenku kok moro-moro meledos atau apa gitu ya. Atau kok tiba-tiba saya pendarahannya seperti itu." Jadi memang dia mendeteksi dulu gitu. Kadang kan kita suka berpikir ya, lara jantung, ngobati cepet jantungnya. Padahal kan belum tentu sakit jantung Bu, mungkin usus besar kita kotor kayak gitu ya, atau karena sakit gigi, ternyata larinya ke jantung, seperti itu. Atau kalau kita konsumsi ya, saya sering makanya kenapa kalau kita mau konsumsi, saya selalu menjelaskan di awal dulu, nanti detoxnya seperti ini, tapi disclaimer, tidak semua orang sama kan gitu ya. Jadi ada orang kena kanker payudara, dia ngomongnya apa? Aku minum ini kok aku tambah buahnya katanya gitu, tambah tinggi kan gitu kan. Saya bilang ya seperti got itu kalau kamu nggak mbok udek-udek airnya bening, kamu bisa lihat sampai ke dalam, betul nggak? Tapi lek mbok udek pasti keruh. Sama, kita konsumsi ini itu seperti diudek-udek, jadi CA kita itu keluar semua, tidak ada tempat untuk bersembunyi, itu intinya. Makanya dikeluarkan semua, kelihatan ya, begitu diperiksa, loh kok tambah tinggi kan gitu. Sama orang diabetes juga gitu, tadinya cuma 250 misalnya, tiba-tiba konsumsi ini jadi 500, itu bisa seperti itu. Karena kan dia cara kerjanya kan seperti kapal terbalik. Begitu dia sampai di atas, udah mentok, dia akan turun pelan-pelan sampai ke normal. Seperti itu. Oh, nanti diperiksa labnya bisa sampai 500 gitu. Betul Bu, makanya Jadi kenapa? pertamanya 250, mama nanti kok tambah. Betul, Minum, tapi kondisi tubuh kita nggak apa-apa. 500. Iya, tapi tubuh kita nggak apa-apa, gitu loh. Jadi memang cara kerjanya seperti itu. Jadi kayak digurah gitu loh istilahnya kan gitu. Grafiknya naik. Itu yang kadang orang tidak pernah dijelaskan seperti itu. Akhirnya apa? Orangnya terus Gak Betul. Kalau kita tidak menjelaskan di awal terus terjadi seperti itu, kamu mau jelaskan lagi sudah orang wis kadung mutung. Iya, motong biasa. Gitu loh. Jadi saya mesti jelaskan di awal gitu. Kalau saya intinya seperti itu. Itu perlu penjelasan makanya Iya, saya makanya. datang ke sini itu. Betul nanti Bu. beli
takutnya Iya. ya palsu. Nah, kalau itu saya sarankan memang untuk tidak beli di online. Online. Bukan saya ngomong di online itu selalu palsu, bisa asli, bisa palsu. Iya. Oke, palsu. Ya. Karena kalau yang asli itu berarti orang yang kepepet duit, Bu. Dia beli, ya kan? Kepepet duit dijual kan gitu. Banyak kan yang seperti itu. Tapi juga bisa palsu karena saya dulu ya di perusahaan saya sebelumnya itu juga sama, Bu. Dipalsu produk itu sampai teman-teman saya itu nunggu di pasar Pramuka itu 7 hari 7 malam. Itu ketemu produk 1 truk itu palsu semua. Sampai diikuti sampai ke perumahan di Bogor itu nemu di perumahan itu pekerjanya ada 12 orang. Ketangkep semua. Tapi yang bagian duiti lari. Nggak ketangkep. Gitu. Makanya saya ke kantor distributor yang besar, saya ke sini daripada takut di agen-agen pun saya kan ya takut Iya. juga. Betul, Bu. Makanya saya langsung nyari di Google, oh alamatnya di sini, saya parah di sini. Iya, untung Ibu bertemu sama kita. Soalnya gini Bu, saya kalau hari Sabtu, memang saya sama Dokter Pur itu sudah tugasnya di sini kan gitu ya. Masnya itu yang depan itu soalnya nerangin. Kalau hari Sabtu ini Ibu ketemu Dokter Pur. Oh iya wes ketemu Ya, di sini. Jadi memang saya sama Dokter Pur ini kolaborasi. Kita kalau Jumat di Sidoarjo, kalau di sini Sabtu gitu. Kita kolaborasi. Memang komitmen kita lah dari awal saya gabung di sini gitu loh, untuk bantu teman-teman supaya nggak salah juga gitu kan. Itu. Pak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Pak. Monggo. Iya. Iya, Bapaknya nyimak. menarik karena ceritanya itu sudah lama ya. Saya itu asam urat tinggi terus. Makanya larinya ke ginjal. Terus dokter hati-hati ginjalnya gitu. Terus setiap kontrol itu obatnya tetap aja itu gitu aja. Terus akhirnya saya bikin sendiri obat gitu. Nah, terus lama kok nggak kontrol gitu. Terus begitu kontrol loh kok kreatin saya tinggi 3, terus apa namanya IGFR-nya waktu itu belum. Waktu pertama kali periksa darah itu IGFR-nya 17. Terus ke dokter ginjal, terus jadi 22 IGFR-nya turun kreatinnya karena udah diobati. Terus periksa darah lagi kok tambah turun lagi dari 22 kok jadi 18 karena obatnya diganti. Ganti dokter saya gitu loh. Oh, ganti dokter. Iya, ganti dokter. Ya ternyata oh ini obatnya diganti gitu. Nah, itu cuman obatnya itu apa? Obatnya itu cuman apa namanya untuk gula darah sama untuk tensi. Yang dikendalikan itu aja. Ginjal itu pokoknya jangan sampai gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Karena ginjalnya udah menurun, jangan sampai bekerja lebih keras. Hanya itu aja. Dokternya bilang gitu. Terus gimana, nggak bisa regenerasi? Enggak, katanya gitu. Jadi ya paling enggak ya tetap atau naik-naik sedikit itu sulit, bisa-bisa turun, katanya gitu. Akhirnya bener nggak bisa regenerasi. Saya lihat ini kok bisa regenerasi. Itu apakah memang dokternya itu yang kurang update atau dengan perkembangan itu atau bagaimana gitu. Jadi ini karena saya berpikir dokternya itu kemarin udah bilang bahwa ginjal itu tidak, sel-selnya sudah tidak bisa regenerasi. Kalau misalnya kemampuannya itu bekerjanya itu sekian, ya sudah sekian, naik sulit gitu. Karena nggak bisa regenerasi, turun bisa. Makanya yang dikendalikan itu tensi sama gula darah. Itu karena memberatkan ginjal. Ini itu obatnya nggak ada obat berat. Iya, kalau medis itu memang begitu, Pak. Iya. Cuman yang saya herankan itu kan banyak para dokter itu yang sulit untuk menerima herbal. Ya kan? Padahal kalau kita mau cerita herbal itu ya, orang Indonesia tuh sudah sangat pinter, Pak. Makanya dari dulu ya, orang itu sampai pernah tahu ya makan cendil. Untuk apa kan gitu kan? Saya dulu ya bingung, ngapain sih orang makan cendil? Ternyata kan itu bisa untuk regenerasi sel juga kan, untuk
apa untuk memperbaiki kita punya ini kan. Ya, saya tanya, Ya. dok, kalau memang nggak bisa regenerasi, ya, maksimal sekian gitu, naik sedikit mungkin masih bisa. Ya. Tapi bisa-bisa kalau tidak terkendali makan Ya. atau tidak diurus, obatnya turun, malah turun. Tambah turun. Ya. Sehingga mengarah ke cuci darah. Terus logika saya berarti kalau gitu ini harus cari obat. Kalau obatnya medis itu untuk mempertahankan saja, Ya. mengendalikan gula darah sama tensi. Nah, untuk yang regenerasi, Regenerasi, itu mungkin ya. harus cari cara lain gitu. Mungkin Ya, itu, produk ini, jadi Ya. tetap ditahan oleh obat. dokter, sementara ini terus regenerasi. Jadi nanti mungkin bisa. Temen saya ya gitu yang di Bogor itu, Iya. tapi autoimun. Autoimun itu kan seumur hidup obatnya. Nah, setelah minum ini dia berapa bulan ya itu? Lumayan. 6 bulan. Lebih 8 bulan Lebih ya. hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun dia itu dokternya melepas obat autoimun. Dia tadinya enggak bilang kalau sakit autoimun. Cuman saya ngobrol-ngobrol obatmu apa sih kok minum, terus ini saya catat, saya tunjukkan ke dokter Pur. Dokter, teman saya ini sakit apa, minum ini obat autoimun. Baru saya tanya, tadinya enggak mau minum ini, kayak anti gitu, pokoknya dia dokter terus. Akhirnya minum ini, yaitu sekarang tuh dokternya melepas obat autoimun. Jadi bukan kita yang menentukan, Bu. Iya. Jadi yang Jadi menentukan dokternya. dokternya dia sendiri bahwa dia sudah sembuh gitu kan. Iya. Malah dokternya yang menganjurkan untuk tetap minum Tetap untuk minum. maintenance. Ya, Gitu aja. maintenance. Kalau maintenance kan enggak perlu tiap hari juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan kita bisa jaga makan tapi sudah normal semua Dan gitu. Wajahnya, badannya itu bagus, Bu. Kemarin saya tanya juga, Iya. dok, saya sih baca, ya, ada apa namanya herbal Yo, Bu, yang kalau enggak boleh makan macam-macam kan soro, Bu. Urip mek sepisan. gitu ya, tidak harus cuci darah bisa sembuh. Saya Kalau saya gini, gitu. Dokternya gitu. urip sepisan iki Bapak gak sekarang kan oleh juga nggak rugi cuci dong. darah, cuma ngomong gitu aja. Makanya dibawa ke sini. Nah, apakah nanti kalau saya minum ini memberitahu dokternya Terserah, Pak. Jadi gini. dicampur atau bagaimana kalau Gini. ada obat medis Iya. sama ini nanti Jadi- konsumsinya seperti apa? Jadi gini, Pak. Kalau memang Bapak ada obat dari dokter ya, kita enggak berani melepas ya dari kita sendiri. Tapi itu tergantung dari Bapak. Kalau Bapak misalnya merasa saya dengan melepas pelan-pelan sambil minum produk kita, itu nanti pelan-pelan bisa dilepas, Pak. Dikurangin. Ya, kayak teman saya itu. Dikurangin gitu. Dicampur ya sementara. Boleh, Pak. Jadi kalau orang kan pertanyaannya gini. Kan ada jeda. Pertanyaannya gini, Pak. Boleh nggak saya minum ini produk ini dicampur dengan obat kimia, dengan obat Cina? Kan banyak ya pertanyaan kayak gitu. Kalau saya bilang tidak dijeda pun tidak apa-apa. Karena produk ini kan dari herbal, Bu. Betul ya? Sama kayak kita makan ikan, ya. Makan nasi sama ikan. Nggak perlu kan dijeda kan Ibu langsung minum obat, betul kan? Sama, cuman yang diambil kan bagian tertentu, Pak. Justru produk kita itu kalau kita minum obat, andai kata obat itu berbahaya, dia akan membuang, Pak. Membuang. Tapi kalau memang obat itu bagus, tidak membahayakan, dia akan sejalan. Itu prinsipnya seperti itu. Produk ini ada proteinnya. Pasti ada, Pak. Nah, Nggak masalah, Pak. Cuman maksudnya nanti cara minumnya tidak kayak orang-orang, oh Bapak harus minum langsung sekian saset. Tidak. Tidak. Saya akan berikan dari takaran yang paling kecil dulu. Nanti selama beberapa hari penyesuaian nanti Bapak naikkan sendiri. soalnya kemarin Dokter bilang nggak boleh pakai protein. ya, karena protein saya plus 2. Ya, saya tahu kalau itu. Proteinnya plus 2. Ayo dokter Dari itu kulit loh. itu loh kan. Iya, tahu, saya tahu. Karena mestinya kan nggak boleh. Iya. Sehingga Ada peptidnya itu enggak apa-apa. Kan ada Peptide itu kan kumpulan dari asam amino. Iya, yang di produknya Iya. substansi kan ada Ya, peptidnya. jadi protein itu molekulnya gede. Ginjal itu berfungsi menyerap, menyaring. Nah, ketika ginjalnya rusak, saringannya rusak. Jadi kalau
makan terlalu banyak protein, saringannya itu nanti jebol. Iya di protein. Ya. Terus Soalnya bahayanya nanti kalau diet proteinnya dilanggar, proteinnya tinggi, protein naik, ya. jantung terganggu kelistrikannya. Iya. Dan juga nanti kakinya bengkak, Pak. Iya. Kalau proteinnya banyak yang keluar tuh kakinya akan bengkak. Makanya bisa dijelaskan Dok, kalau dengan produk kita kan juga ada proteinnya gitu loh yang dimaksud gitu loh. Karena saya diet protein, diminta diet protein, jangan-jangan ini proteinnya tinggi, kan nggak boleh. Ya. Katanya dokternya gitu. Ya. Boleh tapi nggak boleh terlalu banyak. Makanya itu Pak, makanya kenapa kalau di kita ya toh, saya selalu menjelaskan kalau kita belum pernah mengkonsumsi herbal apapun, tetap kita mulai dari takaran yang paling kecil Pak. Gitu loh. Separuh Saya saset. biasa kasih separuh saset satu hari cuman sekali. Itu selama beberapa hari. Nanti setelah 4 hari Bapak lihat, oh enak misalnya gitu Bu, sudah enak, itu baru kita tingkatkan 1 dulu. Nggak bisa langsung Bapak misalnya memang harus konsumsinya 4 terus langsung saya kasih 4, nggak bisa Pak. Saya akan bertahap nanti kasihnya sampai takaran itu pas di daya serap tubuh Bapak. Nanti kalau Orang kan nggak tahu. Nanti kalau Bapak sudah dengan takaran berapa itu cocok, Bapak silakan minum dengan takaran itu. Nanti kalau sudah pemeriksaan dokter, oh ternyata sudah normal, silakan diturunkan. Turunkan juga enggak boleh drastis, diturunkan, dikurangin sampai ke arah maintenance gitu caranya. Jadi enggak harus tergantung. Kalau Bapak bilang oh enggak boleh protein, saya rasa ya enggak mungkin lah namanya ikan, Pak. Kan gitu. Cuman ya itu cara takarannya itu gitu loh. Gitu. Ya mungkin itu dulu Dok. Untuk Utsukushi itu manfaatnya anti tumor, terus imun activating effect, dan terapi hepatitis C. Dan biasanya terjadi detox di usus sehingga BAB kita akan lebih sering. Kayak diare gitu Dok. Seperti, tapi bukan diare. Tapi bukan diare. Karena kalau orang diare itu awalnya lemes, Iya. lentuk. Enggak, nek orang awam kan takutnya, "Duh, aku kok diare." Ya Gitu. itu makanya harus Minum kok dijelaskan. diare, gitu loh, Itu Mas. memang harus dijelaskan. Kakak saya tuh pertama konsumsi utsu itu 2 hari Bu. diarenya. Iya, diare itu 2 hari. Itu. Diarenya itu kayak mancur-mancur gitu kan. Ya kayak air gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa itu kan Biasanya pembersihan usus. BAB-nya sering. Oh sering ya. Heeh. Jadi kayak mules. Mules gitu. Heeh. Jadi itu memang benar-benar usus itu kerak-keraknya tuh dihabisin. Jadi saya enggak asal ngomong, memang teman-teman waktu pertama produk ini keluar itu mereka coba itu 2 bulan itu mereka periksa di ini ya, periksa lab itu ternyata bersih banget. Gitu. Ya paling enggak kan kalau orang yang duitnya pas-pasan Bu, saya minta itu memang minum tuh minimal itu 2 bulan untuk Utsukushi. Supaya apa nanti kalau minum Suba juga apa kalau memang kalau bagusnya itu memang dua-duanya gitu loh. Cuman kalau memang kantongnya cukupnya seberapa kan saya juga nggak bisa paksa kan gitu. Jadi saya make mana yang terpenting dulu gitu loh. Nanti kalau memang sudah punya uang lebih ya silakan beli gitu. Saya aja sampai sekarang nggak lepas loh. Ya, jadi diterangkan gini kan, jadi orang oh, kok diare ini nggak diare, ternyata ini Betul. detoknya. Iya. Gitu loh maksudnya. Kan kalau orang ngomong dia takut tuh. Betul, karena banyak orang yang bisa jualan tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, Itu. Kalau saya lebih baik saya Kok jelaskan ini kok dulu. diare gitu, wah kena apa ini? Biasanya Betul. kan Makanya gitu. kan banyak orang yang beli nggak tahu caranya, akhirnya mutung. Nanti kalau sudah mutung nggak mau minum karena apa? Aku sakit gini kan gitu loh. Kadang kan enggak lah aku lebih percaya dokter. Saya kadang mikir, lu percaya dokter, gua nawarin ini juga yang neliti juga dokter lu. Bener nggak Bu? Malah para ahlinya kan gitu. Kadang itu yang nggak dipikir orang gitu loh. Kan saya juga bukan dari kedokteran ya, tapi saya dari psikologi. Saya juga pernah belajar obat lah paling nggak 1 semester kan gitu ya. Jadi saya berani apa istilahnya itu menawarkan, bukan asal menawarkan, tapi sebelum keluar saya mencoba dulu ke diri saya sendiri gitu. Dokter Pur sudah sembuh sekarang. Ya, untuk livernya sudah sekitar 90% lah Bu.
3 tahun loh Bu. Dokter Pur ini. Iya, karena kan kalau dia ndak minum itu Ini kenapa dokter? Kena anti malaria tadi. Kloroquine 3 tahun. kalau ndak minum kloroquine kan bisa kena parasit otak. Parasit otak. Bersarangnya di empedu ya, Dok ya? Limpa. Oh, di limpa. Parasit otak. Ya, akhirnya kan kayak buah simalakama. Minum salah, nggak minum juga salah. Nanti yang ditugaskan di sana banyak yang nggak mau, udah mundur aja timbangannya. Saya mau karena belum tahu, Bu. Sudah terkenal kalau ke sana mesti kena malaria gitu. Tergantung, Dok. Ke sana itu kemungkinan pulang atau enggak ngono lho. Makanya teman saya yang waktu haji bareng itu akhirnya meninggal, anak muda. Iya. Akhirnya dinas di sana perempuan, dia nggak minum. Iya. Ininya. Loh, hari iki. Ya, makanya kan minum ndak minum itu kan kayak buah simalakama toh, Bu. Ndak minum kena parasit otak, ya kan? Kalau minum levernya rusak, itu loh. Jadi kayak buah simalakama. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Jadi penyakit apapun itu sudah disediakan penangkalnya. Cuman kadang manusia itu merasa lebih pinter, kayak gitu toh. Nyari usaha. Nggak mau usaha, lebih percaya ke dokter, bukan lebih percaya ke dokter, enggak. Saya cuman gini loh, kenapa tidak mau belajar lebih? Kan sekarang kan dunia internet itu kan udah gampang, tinggal cari Mbak Google, kan gitu. Saya loro apa kan gitu. Gejalanya ini kan gitu toh, Bu. Nggak cuman ujung-ujungnya cuman terima aja gitu loh. Saya tuh kenapa belajar ini ya secara otodidak? Karena memang tahun 98 itu anak saya tuh pernah didiagnosa itu kena DB stadium 3. Untungnya saya waktu itu sempat baca di jurnal kedokteran ya bahwa penemu DB tahun 70 itu adalah Prof Partana kan gitu. Dan akhirnya anak saya bawa ke sana. Anak saya itu umur 1,5 tahun, telat jalan, telat ngomong. Lah terus kalau saya tak pasrahkan gitu aja, pasti mati anak saya. Karena apa? Begitu saya bawa ke Prof Partana, itu dokternya cuma bilang, saya kasih surat pengantar bawa ke rumah sakit, jangan pernah tanya, katanya. Nanti tunggu hasilnya, kan gitu. Akhirnya ternyata apa? Anak saya tuh kena paru-paru basah, Bu. Akhirnya disedot 40 cc. Lah aku percaya anakku kena DB, kene wis meger-meger. Apalagi kalau orang awam ngomongnya sudah DB stadium 3, kita ini pikirannya kanker kan gitu. Akhirnya apa? Ya itu akhirnya anak saya disedot itu air 40 cc. Sejak itu saya lebih banyak belajar sendiri gitu. Jadi sampai anak saya umur 3 tahun ada yang alergi coklat itu, ya saya sembuhkan pakai herbal juga. Kalau alergi itu pakai herbal apa ya? Sama Bu, pakai utsu bisa. Sukusi. Jadi jangan. Enggak ya? Jadi gini Bu, kalau kita ya kena alergi. Ya, anak-anak, umpama anak-anak sering batuk pilek kan. Betul, Bu. Memang dia alergi. Iya. Ada keturunan bapak ibu. Jadi Ya, alergi pakai itu, utsu itu. iya. Utsu, iya. Jadi alergi itu kita bukan, kalau dokter kan kebanyakan kalau kita alergi makan apa misalnya itu ya, kan nggak boleh Bu, disuruh menghindari alergen kan gitu. Contoh nih kayak saya dulu tuh alergi seafood, tapi aku ini doyan udang, doyan kepiting kan eman toh Bu. Jadi ya tak obati dewe gitu. Saya sekarang ya aman-aman aja. Kalau dulu anak saya tuh alergi coklat, itu ya tak obati juga, tak obati sendiri Bu. Sukusi, Bu. Pokoknya sekarang alergi atau apa, udah pakai utsukusi itu udah paling Berapa bagus. ya nih anak-anak itu ukurannya? Ya, itu Umur dari- berapa? Jadi kalau satu saset itu 6 tahun bisa dibagi 4 atau dibagi 5. Satu Betul. saset bagi 4 atau 5. Jadi nggak banyak-banyak. Iya. Bu. Boleh dicampur di makanan nggak apa-apa Bu. Dicampur di Campur susu es pun krim nggak apa-apa. boleh. Campur es krim. Campur susu boleh. Yang kena kanker mata itu anak-anak itu dicampur di nasi Campur Bu. nasi. Iya. Bubuan, Serbuk. serbuk. Jadi kalau umpama bapak ini minumnya separuh dulu apa Ya. Separuh Bu, separuh. Itu caranya minum. Oh iya. Separuh. Jadi dicampur air dikit boleh. Tapi kalau saya lebih suka tak langsung di mulut gini langsung saya minumin. Tapi oh enggak Mak. Kalau usukusi itu rasa anggur. Kalau yang suba itu rasanya kayak Yakul gitu loh. Oh iya. Satu usukusi itu setara dengan 1000 Yakul Pak. Luar biasanya. Betul. Terus kalau suba itu rasanya seperti Yakul, enak banget itu Bu. Jadi itu kalau untuk ibu-ibu yang biasanya kalau umur 450 itu ya. Sakit ini osteoporosis. Nah, itu pakai suba, Bu. Tapi usahakan minum dua-duanya dulu. Nanti Ibu suba utsu, nanti Saya di dokter anu. nanti nggak perlu suntik Bu itu. Benar nggak perlu suntik. Dokter Yadi.
Teman saya itu udah suntik sudah kemana-mana sampai ke Jakarta. Akhirnya sembuhnya kena subarasi. Ini yang Itu. Sampai ke Penang kan. Iya. Bantai Tempurung ya. Kena dingin apa enggak bisa. Enggak apa-apa Bu, nanti kalau misalnya Ibu mau kenalin teman-temannya tuh ya, enggak bisa cerita, bawa aja ke sini. Bawa aja ke sini. Hari Sabtu tapi ya. Ya. Kalau hari lain itu bisa, cuman harus janjian. Gitu. Nanti yang ini Bu Yulian. Ini Kalau sudah. untuk orang stroke separuh nggak bisanya duduk gitu. Sudahlah Bu, hantam aja pakai ini Bu. Berapa? Saya ini nanganin orang stroke Bu ya. Sudah 4 tahun stroke ya. Saya tuh yang Ini baru besan. ya, apalagi kalau baru. Saya ini orang stroke 4 tahun Bu. Kondisi lumpuh. Saya yang ngajak itu teman saya Haji yang ngajak itu. Diajak ke rumahnya. Saya tuh diginikan. Alah jenenge sales iku padha ae, aku dihitukno. Kecap nomor 1. Tak bilangin, itu betul. Namanya sales tuh gak ono kecap nomor loro, kabeh nomor 1. Cuman karena dia orangnya lumpuh, Bu. Ya tak jarno kan gak mungkin dia ngusir saya wong dhek mek lungguh tok kok. Iya. Iya kan? Tapi saya lihat itu obatnya itu sak meja, Bu. Bukan obat murah loh, obatnya itu mahal-mahal. Ono kordiset terus dia pakai gelang kalung kesehatan ya, pakai nebul ya kan. Terus akhirnya sudah saya bilang gini, saya ini bukan sales. Sampean lo mau beli atau enggak itu terserah sampean wong duit-duit sampean. Saya bilang gitu. Tapi kalau saya enggak menjelaskan, sampean kan enggak tahu kalau produk ini ada. Akhirnya setelah saya jelaskan, dia langsung gini, wes gini aja, kalau aku pakai produk sampean, jaminannya apa? Ya gak ono jaminan wong aku duduk Tuhan kok aku yang ngomong gitu. Iya toh. Lah sekarang loh, sampean kan minum ini, iya toh. Sampean kan paling enggak bisa sehat, benar enggak? Saya tidak bisa menjamin 100%, paling enggak 85% saya jamin sampean pasti ada perubahan. Tapi kalau 100% saya enggak berani wong saya bukan Tuhan. Lah lek sampean masih waras loh ya, orang sehat, orang sakit itu ngantri mati. Saya ngomong gitu. Loh bener toh, Bu? Orang nggak pengen mati, jalan di pinggir jalan terus nempel tembok, lek wayane mati ditobruk ya pasti keterak toh ya Bu, gitu loh. Saya bilang gitu, akhirnya beli, cuman 12 hari loh Bu, dalam 12 hari istrinya menghubungi saya datang ke rumahnya itu wis ngenteni aku ndek ngarepe pager wis guyu Bu. Bisa jalan, bisa berdiri gitu. Nggak sampai 12 hari itu, saya di hari ke-12 dihubungin. Ini sama mau dibawa ke Saya ini cerita bukan apa katanya, tapi saya menyaksikan sendiri karena saya tuh tidak suka apa katanya. Jadi saya tuh banyak turun lapangan. Saya punya pasien 2 itu di Jalan Raden Wijaya, depannya Aloha itu. Itu sudah ngene-ngene wis Bu. pasiennya ya, Bu, ya. Iya. Itu sampai anaknya saking percaya nih, sampai ibu itu wis mari waras muangan gak karu-karuan kedua kali kena stroke maneh. Telepon lagi aku deh. Loh itu benar, aku ndek Bangil itu 4 hari cumanan Bu, umur 80 tahun. Tapi memang produk kita ini produk ajaib Bu, tidak selalu orang kaya. Orang miskin pun kalau nggak punya duit dia mau beli sasetan tapi dia ikhtiar. Iya. 4 hari loh Bu jalan Bu. Saya ngobatin orang Bangil itu ya usia 80 tahun. Dia hidup sama anaknya berdua, jualan sayur Bu. Tuku cuma 7 saset. Ibu saya nggak tahu sakitnya apa, tapi ibunya itu udah nggak bisa jalan. Sampai dibuatkan kamar tuh sebelahnya kamar mandi karena anaknya nggak kuat ngangkat. Saya bilang cobaan, beli saset itu 7 saset sama saya. Si saset keempat, saya tuh 7 saset itu berapa hari kan saya ke rumahnya. Terus dia bilang, hari keempat itu ibu saya udah jalan terantanan katanya gitu. Itu bener itu. Saya sendiri yang datang ke rumahnya. Kayaknya produk ini ajaib. Allah itu adil ya. Iya, Kalau orang nggak makanya. punya, Iya. Orang nggak punya nggak perlu banyak, hasilnya, iya. hasilnya itu Dan lagian di tidak AFC ini, ibu kan nggak perlu kalau misalnya biasanya orang kalau mau lebaran itu kan cari-cari buat ini ya, istilahnya apa ngasih ke panti asuhan. Gak usah ado-ado Bu. AFC itu punya tempat. Jadi kita ini nggak melulu jualan produk ya. Karena AFC itu juga menyediakan AFC Care, ya kan? Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu, itu kita ada yang namanya AFC Care. Itu memberi gratis Bu. Gratis Ya produk. memang dari surat dari RT RW karena kan ada juga yang bujui kan gitu kan ada gitu loh. Jadi kalau ibu mau sedekah di sini juga ada tempatnya gitu. Jadi nggak melulu kita jualan. Saya dulu ada anaknya orang Bangil kena kanker ini apa kelenjar getah bening itu, saya carikan sumbangan dari teman-teman itu. Jadi mereka nyumbang berapa saset, jadilah berapa dos, saya antar gitu. Jadi seperti itu. Oh Bapak itu
dari diabetes tadinya. Ya, diabetes darah tinggi. Pertama wajib ya. Ada. Bu, kalau darah tinggi, diabetes, ibu kan selalu minum obat seumur hidup. Pernah nggak nanya sama dokter ya? Dok, aku kok minum obat seumur hidup? Ngapain gitu loh? Pernah nggak dikasih tahu sama dokternya? Kenapa kok seumur hidup? Iya. Soalnya dokter tahu itu nggak ada Biasa obatnya. Saya nggak mau minum obat memang. Karena dokter tahu itu nggak ada obatnya, Bu. Soalnya kenapa kok nggak ada obatnya? Lah wong sing diobati itu akibatnya duduk penyakit kok. Lah lek akibat diobati yo kapan warase? Nggak bisa. Gitu kan? Bener nggak, Bu? Orang diabetes itu kan sebetulnya kan masalahnya kan ada di mana? Pankreas. Lah lek pankreasnya nggak diobati, diabetes yang diobati lah ya percuma. Ya itu tadi diregenerasi sel itu Iya. tadi. Ini yang ginjalnya yang harus regenerasi ya. harus Bu, ya. regenerasi. Bisa ya gitu itu ya. Bisa, Bisa. Bu. Nggak ada yang nggak bisa, Bu. Iya. Jadi intinya itu loh, 1% harapan itu tetap harus dicoba. Saya Kalau kita namanya lihat di ikhtiar. Facebook gitu loh. Dari EGFR-nya berapa bisa naik. Ya nggak full, Ya. tapi ya 50, 80. Ya. Bisa, Tapi Bu. kan lumayan ya. Ya, iya. Nanti- turun. Nanti Tak pelan-pelan, cuci Bu. darah. Nanti Iya. nanti pelan-pelan obatnya itu dikurangin gitu loh, Bu, supaya lepas obat. Kalau saya memang berharapnya orang konsumsi produk kita itu tidak selamanya minum obat. Jadi Tapi bisa tetap dikurangi. ke dokternya kan tetap. Loh ya tetap, Bu. Lah nanti tahu sembuhnya atau enggaknya kan Iya, yang iya. nentukan kan dokternya. Periksa labnya itu kan dari Iya. Betul. Tapi Ya, like teman misalnya saya itu tadi. kalau misalnya ngene, aku nggak pengen nang dokter wis ono lepe misalnya gitu. Dokter ke dokter pur aja. Ya teman-teman saya gitu yang jauh-jauh itu kan nggak datang ke sini. Saya telepon kan kalau Sabtu ini ngobrol loh, Mbak Dokter Pur apa keluarnya gini-gini. Ibu rumahnya di mana, Bu? Rungkut. Panduko. Daerah timur situ, iya. Ada di Rungkut Barata itu ya, ejeknya besar. Banyak. Kita ini seluruh Saya Indonesia. takut enak kesini aja. Iya. Iya. Lebih jelas kan maksudnya. Iya. Ya, kalau soalnya kan Penjelasannya. kalau saya sama Gitu-gitu dokter kan Pur nggak ini kan ada. memang saya lebih banyak di Jadi lapangan. kalau beli di depan gitu nggak bisa Bu. Langsung. Nggak bisa karena di Jadi, sini itu kan cuma untuk pengambilan pengambilan barang. barang. Gitu. Jadi saya takutnya di agen juga palsu. Ya. Katanya Masnya ngambil barangnya di sini aja. Iya. Jadi Betul, nggak mau. aman. Di agen kan bisa dipalsu. Bisa, bisa. banyak, Bu. Kemungkinannya gitu. Banyak, Ya, Bu. Karena kan di banyak. sini ini kan Jadi ketat barangnya sekali. ambilnya di Jadi sini. kalau di sini itu meskipun kita Ibu misalnya beli kan jadi member ya. Tapi kan ada member yang nakal kan Nah, gitu ya. maksudnya itu. Nah, kalau member-member yang nakal itu memang sama perusahaan itu akan disuspend, Bu. Nanti kalau disuspend akhirnya mereka jadi tambah kurang ajar. Produknya itu dijur gitu loh, Bu. Dijur. Kan ini kan Iya, gitu. banyak Kalau yang bisa kan dia cari-cari produk yang palsu, didol maneh kan jadi duit gitu loh. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nggak tambah waras. Memang paling aman itu ya kita ngambil di kantor yang sudah ditunjuk oleh perusahaan itu. Di sini. Betul. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ibu misalnya mau butuh konsultasi atau apa monggo ibu mau langsung ke saya nggak apa-apa gitu, langsung telepon ke saya. Gitu. Soalnya yang waktunya free itu Bu Yuliana. Kalau Saya soalnya Dokter Pur- kerjanya cuma di sini, Bu. Saya Iya, kerjanya cuma di sini jalan-jalan terus. doang. Iya. Ya enggak, maksud saya memang kerjanya itu di rumah tapi enggak kayak teman-teman ini kan ngantor semua tuh. Saya kan Dokter Pur masih pengacara, benar. pengangguran Saya banyak juga acara, tapi masih- acaranya di AFC. Gitu. Cuman kadang saya tuh ngajak teman-teman itu nge-live di TikTok. Jadi Gimana? saya di TikTok itu enggak Belum ada ngoceh sendiri tulisan tuh ya? enggak. Apa? Soalnya jam Cuman 3 maksudnya udah ngajak tutup ngajak kantornya. teman-teman naik gitu loh, mau tanya-tanya Iya. gitu. Beli ya, Pak? Beli ya? Ya nggak apa-apa beli. Gitu, iya. Iya. Gimana Proses. kalau beli cara? Nanti Bu Indah diurus dulu, Ya. biar diurus sama Bu Indah. Ya, Ya. nanti langsung ngambil di. Saya nggak punya e-banking loh, Bu. Enggak. Tunai kan. ATM. Oh. Ke ATM dulu. Oh, ke ATM. Ambil dulu. ATM dulu ya. Transfer aja, Bu. Transfer enggak bisa. Oh, transfer bisa. Oh ya, bisa transfer. Nggak punya e-banking. Transfer ke Itu satu saset tadi gitu itu berapa? Hilang duit. Jadi gini Pak, ini Subarasi itu satu boxnya isi 28, itu harganya 1.950.000. Kalau Utsukusinya kan 1.800.000 sama isinya 28. Cuma nanti 1 September itu rencana akan naik, saya juga belum tahu harganya naiknya. Cuman sudah diworo-woro dari perusahaan, tapi sekarang masih belum naik
berapa 28 saset. Betul. Ya. 1.950.000 untuk subarasinya. Subarasinya, ujunya 1.800.000. Jadi Itu harus kita mulai